Oke oke. Wah, itu ya teman-teman ya tipsnya singkat tapi ini kuncinya Mas Tama nih untuk menghasilkan Iya, cuan maksimal nih teman-teman. Jadi boleh dicontek mungkin untuk dijadikan strategi teman-teman untuk invest secara long term atau trading jangka pendek. Nah, tadi kalau kuncinya kalau investasi long term ya tentunya balik lagi ke valuasi ya Mas Tama ya. Cari saham-saham betul. yang secara valuasi mungkin masih terdiskon gitu. Tapi kalau trading ya teman-teman boleh tinggalkan dulu saham-saham yang memang dalam periode downtrendnya gitu. Fokus ke saham-saham yang lagi uptrend buat kita bisa colong cuan gitu ya, Mas Tama ya, ibaratnya. Betul. Oke, nah ini kira-kira gimana sih Mas Tama tadi kan bahas psikologi juga ya di awal-awal. Nah kira-kira kalau misalnya kita lagi mengalami kerugian itu kan kita kadang suka dilema ya antara cut loss atau di hold aja nih gitu. Begitupun kalau kita lagi floating profit gitu kan. Ini sahamnya naik terus nih. Kira-kira taking profit atau enggak ya? Atau kira-kira ada harapan untuk semakin tinggi lagi nggak ya? Nah, kira-kira menyikapinya itu seperti apa nih, Mas Tama? Oke, jadi kita coba mulai dari yang last dulu deh. Jadi, karena ini Oke. banyak. Jadi gini, apa ya? Saya selalu baca juga lah banyak, nggak hanya di Indonesia, bahkan ini jadi tabiatnya seluruh trader ataupun investor di luar mungkin ya, di seluruh dunia lah, bahwa kita sabar banget sama saham-saham yang merah, tapi kita nggak sabaran sama saham-saham yang hijau. Ibaratnya kalau misalnya dia lagi turun dan udah seharusnya kena cut loss nih, tapi kita aduh sayang banget nih mau mau jual rugi gitu. Dan kedua adalah kita kalau lagi untung kita pengen cepet-cepet take profit gitu. Alasannya aduh nanti turun saya hilang nih duit saya segala macam. Jadi seharusnya kan orang selalu bilang, trader-trader profesional selalu bilang cut your loss early and let your profit run. Nah, kebanyakan trader-trader baru atau investor-investor baru kebalikannya. Jadi cut your let your loss run, cut your profit early kan gitu. Cuman yang bisa saya sampaikan adalah gini, untuk yang saham-saham merah, yang saya lakukan adalah sebelum kita entry, teman-teman itu harus punya ini dulu, punya punya rules dulu untuk diri sendiri. Kalau saya entry ini, saya maksimal bisa ruginya berapa? Misalnya gini, kita mau entry di suatu emiten. Saya bilang modal kita misalnya 10 juta lah, let's say. Saya entry posisi ini, maksimal saya cuma boleh rugi 100.000 gitu. Jadi waktu sebelum sebelum entry itu dipastikan dulu itunya. Mau berapa yang perlu kita pastikan kita harus keluar nih. Mau nggak peduli bagaimanapun bentuknya. Nah, jadi ketika memang kita beli saham dan udah nyentuh 100.000, kita jual gitu. Kenapa? Sorry, bukan 100.000 profit ya, minusnya 100.000 kita jual. Nah, itu Oke. nanti akan teman-teman perhatikan sendiri bahwa kita akan ngejaga namanya maksimum risk kita tuh di 100.000 nanti. Nah, ini saya sederhanakan sekali nih cara-cara ininya ya, bukan bukan sesederhana ini sebenarnya. Jadi ibaratnya tentukan dulu 100.000-nya itu. Tentukan berapa persen dari portofolio untuk teman-teman resikokan gitu. Jadi dari semua itu, jadi nanti teman-teman nggak ada tuh yang ngelihat sendiri, lah ini kenapa tiba-tiba kok ada 1.500.000 lossnya. Dengan seperti itu ya, dengan bisa disiplin yang 100.000 itu, teman-teman nanti bisa tahu salahnya di mana. Kalau udah kita 100.000, kita balikin lagi nih, kalau profit gimana? Nah, pastikan adalah kita bisa ngerunning profit kita. Jadi ibaratnya kalau teman-teman risikokan 100.000, ya kita harus dapat profit 200.000 lah gitu. Jadi dengan untuk menjaga itu, teman-teman apes-apes 5 kali loss, 5 kali menang, 5 kali profit, ujung-ujungnya tetap profit gitu. Kalau bahasa kerennya risk reward ratio ya. Ya. Yang udah paham pasti ini. Nah, jadi untuk yang loss itu seperti itu. Jadi pastikan dulu kita punya maksimal berapa sih maksimal kita untuk rugi. Jadi sebelum entry bukan berapa bisa untung, tapi berapa bisa kita rugi nih kira-kira gitu. Nah, kalau untuk profitnya, yang biasa saya lakukan adalah ya gini, saya tipikal trader trend follower. Jadi saya Oke. suka holding the trend gitu. Kita suka dengan saham-saham yang trennya panjang. So, trader itu bisa juga profit ratusan persen itu bisa. Jadi bukan cuma investor, tapi trader juga bisa. Itu alirannya biasanya trend follower gitu ibaratnya. Nah, caranya gimana? Cara cara untuk kita bisa holding itu. Pertama, teman-teman, uh,
yang pertama kali pernah saya lakukan adalah gini. Jadi ketika kita memang misalnya sahamnya naik nih, gitu kan. Sahamnya naik, misalnya capai nih target profit. Misalnya teman-teman bilang, saya mau ada target profit di 1.000 deh gitu. Nah, ya udah teman-teman boleh take profit 1.000, tapi sebagian aja gitu. Coba di take profitnya sebagian. Sisanya buat apa? Sisanya tuh dibiarin, namanya trailing stop. Jadi ibaratnya kalau dia naik terus, ya udah teman-teman biarin aja. Nanti kapan lagi mau jualnya itu waktu mau lagi turun, ketika lagi turun. Seperti itu. Ketika mau turun itu apa aja konsiderasinya banyak. Teman-teman bisa bikin, oh ternyata supportnya udah terbentuk di atas, itu bisa jual di atas. Atau misalnya teman-teman udah pernah cuan 10%. Tiba-tiba cuan teman-teman hilang jadi 5%. Nah, di situ mau di sell nggak apa-apa. Itu juga namanya trailing stop. So, kita bisa bisa ada dua itu. Kalau saya pribadi, kalau ditanyakan ke teman-teman, tergantung market. Kalau market lagi super bullish, bahkan saya nggak ada target profit. Jadi kalau market lagi super bullish, saya biarin aja dengan trailing stop. Tapi kalau misalnya dia lagi market seperti ini, gini, market lagi ranging seperti ini, naik turun, saya nggak fully trailing stop. Jadi saya pakai strategi jual sebagian lah, ibaratnya saya selalu bilang seperti itu. So Oke, gitu. oke. Jadi untuk ke bawah kita limitasi risknya, ke atas kita bisa pakai trailing stop itu. Googling aja nanti ketemu semua teori itu teman-teman. Iya, iya. Wah, keren, keren. Keren nih Mas Tama. Ini strateginya unik ya teman-teman ya. Jadi memang kalau teman-teman menyikapi saham yang lagi naik tinggi-tingginya, ya udah justru nggak apa-apa diamankan dulu modalnya gitu kali ya Mas Tama ya. Let the Itu profit boleh juga. run gitu. Nah, oke. Nih Mas Tama tadi sempat sebut beberapa sektor yang potensial ya udah disinggung-singgung perbankan sama sektor consumer. Nah, ada nggak sih selain dua sektor itu yang masih akan berpotensi jadi juara gitu di tahun ini? Kira-kira ada nggak menurut Mas Tama? Insight-nya gimana Mas? Oke. Nggak jauh berubah sebenarnya dari bulan lalu karena untuk jangka jangka menengah ya. Ini saya balik lagi. Sebenarnya kalau yang ikut itu yang tadi saya sentuh di awal sama Mbak Kisti, seharusnya yang ikut live ini udah pada profit. Karena pada waktu bulan lalu itu kita bahas, saya selalu bilang call ya, mining. Ya. Nah, jadi bulan lalu itu kan ITMG itu masih di 30.000, sekarang udah 39.000. So, seharusnya teman-teman udah profit di situ. Cuman apakah masih ada upside? Saya masih melihat call ini masih ada upside. Cuman ya memang saya nggak bisa menyarankan untuk langsung buy besok atau segala macam karena kan kondisinya kemarin itu udah rally kan. Jadi bisa tunggu koreksi segala macam. Di Q2 di Q3 ini seharusnya mining masih oke. Cuman ada komoditas yang memang saya masih, ini disclaimer ya teman-teman, saya takut subjektif karena saya ada posisi di situ. Jadi Oke. jadi takut subjektif. Jadi nih teman-teman, ini bukan pom-pom segala macam ya, saya juga Iya, iya. nggak ada kepentingan sama sekali. Ada satu, coba dilihat aja beberapa saya masih on bullish sama komoditi sih untuk tahun ini. Jadi call udah mulai jalan. Ada juga yang beberapa hal, ada beberapa komoditi yang memang belum jalan. Contohnya kan salah satunya CPO kemarin juga kita udah sebutkan dan sekarang udah mulai rebound. Dan ada satu lagi yang sekarang ini saya masih nunggu laporan keuangannya belum keluar-keluar, pulp and paper. Jadi Oke. komoditi yang satu itu kita masih coba pantau. Dan ini balik lagi disclaimer, saya takut subjektif karena saya ada barang di situ sama teman-teman di Wonderful. Jadi teman-teman boleh ini lagi lah, dianalisa lagi untuk itu. So overall sih itu dulu sih untuk tahun ini gitu. Berharap Oh, ada rotation ke depan nanti. nah, kira-kira kalau misalnya kita bicara sektor komoditas yang lagi in gitu ya, tadi Mas Tama kan bilang pasti kan ada beberapa sektor yang mengikuti juga ya Mas Tama ya. Kira-kira gimana menurut Mas Tama untuk view-nya dari sektor shipping, kemudian untuk emiten-emiten baja itu seperti apa view-nya? Oke, kalau yang shipping kebetulan kita juga ada posisi sekarang, cuman kita udah mulai ada planning untuk lepas. Kemarin udah sempat ada lepas, cuman kita ada pengen potensi untuk lepas lagi. Jadi ibaratnya gini, shipping itu kan ada produk turunan dari para komoditi lah ibaratnya. Dan begitu juga kalau baja ya mungkin ada, cuman rata-rata kan lebih ibaratnya saya mau fokus ke shipping karena lebih ini deh,
lebih inline, lebih gampang saya untuk menjelasinnya. Jadi ibaratnya kalau ada community meningkat, jadi teman-teman untuk masalah transportasi segala macamnya, untuk mereka memberikan itu kan shipping menjadi naik. Cuman kendalanya bukan kendala lah, maksudnya sayangnya untuk sekarang ini eh, valuasi-valuasi dari shipping itu sudah, saya nggak bisa bilang mahal tapi udah mulai cukup wajar lah gitu. Jadi Oke. tidak semurah dulu gitu, tidak semurah sekitar bulan Januari atau bulan Februari lalu. Sedangkan di main aktornya si komoditi ini masih ada beberapa yang memang masih valuasinya belum mahal gitu. Jadi memang kenapa produk turunan ini kita ibaratnya udah saya belum bisa sarankan langsung bisa masuk karena yaitu tadi valuasinya yang masih uh, kalau dilihat dengan laporan keuangan sekarang pasti murah karena laporan keuangannya extraordinary, naik semua segala macam. Cuman kalau kita apa ya, kita bilangnya kalau misalnya si kontainer lah atau produk shipping ini turun permintaannya, otomatis kinerjanya turun. Dengan ada kinerjanya turun, valuasinya juga turun. Sehingga kita coba diskonkan dulu penurunan itu sekarang dan hasilnya ternyata sekarang harganya masih wajar. Ya memang belum kemahalan, so masih ada upside. Jadi untuk teman-teman yang memang mau di produk turunan ya pick and shovel-nya lah ya, pick and shovel-nya seperti ya shipping tadi, budget tadi, coba lihat perhatikan lagi valuasinya gitu. Karena saya lebih prefer kepada yang uh, core-nya gitu. Oke, oke, oke. Thank you banget Mas Tama untuk insight-nya, insightful banget nih ya. Pasti teman-teman udah dapat bekal yang banyak. Tadi udah ada strategi-strategi investasi, trading, udah juga di mention sektor yang potensial. Nah, mungkin kita masuk ke Q&A kali ya, Mas Tama ya. Nggak apa-apa ya, Boleh, Mas boleh. Tama, ini kayak banyak pertanyaan nih. Boleh, 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 Mbak. Oke, ini kalau misalnya ada yang tanya saham, spesifik satu saham gitu, nggak masalah ya, Mas Tama ya? Nggak masalah, tapi asal sama-sama bijak aja ya, teman-teman. Oke, iya nih teman-teman. Jadi disclaimer ya teman-teman ya. Ini banyak banget yang tanya. Tadi di running comment juga banyak yang tanya. Untuk Antam, gimana nih Mas Tama untuk Antam? Udah cuan tuh biasanya kalau nanya. Oke, iya mungkin. Hari ini menguatnya Oke, soalnya lumayan nih Mas Tama Antam, lumayan, 12%. lumayan. Jadi sebenarnya agak tricky nih di Antam. Kan kemarin kan kita ngelihat bahwa Oke, sebenarnya Antam itu dia sempat ini saya coba jawab dari sisi pergerakan harga ya, alias teknikalnya. boleh, boleh. Karena Silakan Mas. kalau saya pribadi sih fundamentalnya Antam bagus, cuman valuasinya saya belum tega aja untuk beli di harga segitu sekarang. Jadi ini preferensi. Cuman untuk masalah teknikal kemarin itu dia sempat nge-breakdown support kuatnya. Jadi ibaratnya downtrend parah waktu itu. Di sekitar 1.700 itu dia breakdown. Cuman dan sempat gap down juga waktu itu kan volumenya juga lumayan. Cuman kemarin ini ada beberapa kondisi dan dia ternyata rebound balik lagi ke atas. Nah, ini juga bisa teman-teman perhatikan ini. Coba nanti teman-teman nanti bisa jadikan pelajaran lah ibaratnya. Kemarin tuh hantamnya breakdown. Tapi ketika rebound tiba-tiba waktu dia rebound lagi balik lagi naik ke atas supportnya itu volume perdagangannya gede banget. Itu di tanggal 22 Juli lah. Tanggal 22 Juli. So, kalau yang suka dengan short term seharusnya itu bisa jadi momentum. Tapi kalau saya pribadi, karena saya kurang suka dengan saham, karena kebetulan saya ada sistem yang fokusnya saham-saham uptrend dan menurut saya kalau si Antam ini sekarang waktu kemarin itu belum uptrend, so kita nggak ada posisi memang. Jadi kalau ditanya ke saya pribadi, Antam masih bagus apa enggak? Masih bagus karena saat ini dia udah mulai uptrend lagi. Cuman ya itu balik lagi, support kuat dia itu cukup jauh sekarang. Walaupun resistennya juga ya kalau saya bilang sih nggak terlalu jauh, cuman support sama resistannya itu jauh. Ibaratnya resistannya itu dikit, nggak terlalu jauh banget, tapi supportnya udah jauh juga. So untuk yang baru mau masuk besok itu coba diperhatikan aja masalah risk rewardnya tadi. Itu yang saya bilang tadi 100.000 sama 200.000. So kalau yang mau entry ya silakan cari dulu correction atau segala macam atau nanti tunggu aja dulu konsolidasi karena saham yang naik itu satu naik terus setiap hari itu ya 1 dari 100 lah paling. Jadi yang punya ya masih boleh hold masalahnya. Jadi karena masih bagus potensinya. Tapi yang baru mau masuk hati-hati karena ini harganya udah naik tinggi dan supportnya masih jauh di bawah.
gitu. Iya, iya. Wah, aku setuju banget nih sama Mas Tama, karena aku juga lihat indikator momentumnya udah overbought nih. Jadi, hati-hati teman-teman. Hmm, Mungkin masih ada potensi naik, tapi naiknya mungkin agak terbatas gitu. betul. Oke, thank you Mas Tama buat jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan soal saham Friend. Banyak yang nanya saham Friend. Gimana nih Mas Tama? Itu juga Views-nya udah untuk cuan nih Friend. seharusnya. Iya nih kayaknya. Oke, Oke. kalau friend ini berbeda sedikit karena trennya udah uptrend dalam dalam kategori saya pribadi. So, karena kenapa saya bilang kategori saya pribadi ini balik lagi ya ke teman-teman. Definisi uptrend itu ya mungkin secara general ada. Cuman masing-masing trader itu juga ada definisi uptrendnya. Kadang-kadang mungkin di sebelah kanan saya mungkin tradernya bilang uptrendnya itu harus MA5 di atas MA10 itu baru uptrend. Tapi di trader sebelah saya MA50 di atas MA100 harus uptrend. So time frame-nya berbeda. Jadi ya memang ada higher high, higher low dan lain sebagainya itu memang ilmu pasti. Cuman definisi uptrend bagi teman-teman itu harus dicari juga biar 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 pakem lah sistemnya gitu. Ini yang saya selalu sarankan ke teman-teman yang di Thunderful terutama coba cari sistem yang memang bisa dipakemkan gitu. Nah, kondisinya balik lagi ke Friend sekarang. Friend ini kemarin uh, sebenarnya udah bagus banget itu di sekitar 79 78. Ya. Jadi itu kemarin lagi-lagi di support dan sekarang lagi breakout dan terutama ke ini sentimen ya ada sentimen yang memang katanya ada perusahaan dari Alibaba yang mau suntik dana Ya. sekitar 1,5 triliun kan ke Friend. So itu jadi sentimen positif untuk Friend kali ini gitu. Dan kalau yang saya lihat adalah sekarang ini posisi si Friend itu on resistance. Nah, jadi on resistance jadi tergantung dia nih ke depannya gimana. Kalau dia nanti ada penurunan teman-teman, nah itu yang udah punya mungkin bisa opsi take profit mungkin udah bisa. Jadi nanti kita tunggu lagi di bawah. Tapi kalau dia breakout lagi, karena sekarang ini dia di resistance dan 2 hari ini sudah berkonsolidasi. Ibaratnya biasanya, ini juga tips lah. Kalau ada resistance, ini kan wilayahnya seller teman-teman. Jadi seharusnya kalau dia lagi naik, kena itu dia biasanya langsung turun. Tapi ketika memang dia naik terus tiba-tiba dia bermain-main di area seller, berarti si buyer ini kuat nih gitu. Dia bermain-main di area si seller itu berarti dia kuat. Nah, berarti kita tinggal lihat nih konfirmasinya kemana, gimana. Kalau saya pribadi yang belum punya silakan wait and see dulu aja. Dan kalau yang belum punya kita tinggal lihat dia di antara dia breakout lagi atau dia correction. Kalau correction kita bisa lihat dia di bawah. Tapi kalau misalnya dia kuat breakout kita bisa entry breakout dengan stop loss yang cukup cukup ketat lah gitu. Kebetulan ya ini kita juga saya dan teman-teman di Cuanderful juga ada trading di sini juga, so agak subjektif. Jadi saran saya coba di ini aja lagi di analisa lagi karena kondisi sekarang masih masih inilah masih stabil lah saya bilang masih normal lah gitu. Oke, masih oke ya. Tapi mungkin coba di wait and see dulu gitu teman-teman kata Mas Tama untuk saham Friend Betul. ini.